mencari solusi praktis. Kedua, rumusan masalah, di mana fokus pada pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui tindakan. Contoh seperti bagaimana penerapan metode bermain peran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, tujuan penelitian PTK, yaitu sasaran yang jelas dan terukur dari tindakan yang dilakukan, biasanya merupakan jawaban langsung dari rumusan masalah. Contoh, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar melalui metode bermain peran. Yang keempat, manfaat penelitian, menjelaskan keuntungan hasil penelitian bagi berbagai pihak. Guru sebagai evaluasi metode, siswa sebagai peningkatan motivasi atau hasil, sekolah sebagai pengembangan kurikulum, dan peneliti lain sebagai studi referensi. Pada bab 2 kajian teori, bab ini menyediakan kerangka kerja konseptual yang mendukung validitas dan keilmiahan penelitian tindakan. Setiap tindakan harus berlandaskan teori yang relevan. Pertama, landasan teori. Pada landasan teori, kita harus menguraikan definisi, prinsip, dan konsep utama yang digunakan. Ini bisa mencakup teori belajar, teori motivasi, dan teori khusus tentang metode tindakan dan metode bermain. Yang kedua, penelitian terdahulu yang relevan. Pada teori ini, ringkas studi-studi sebelumnya yang memiliki kemiripan topik atau metode. Ini menunjukkan posisi bahwa penelitian yang kita lakukan berada pada konteks akademik dan membedakannya dari karya yang sudah ada. Yang ketiga, kerangka fikir. Pada teori kerangka fikir, visualisasikan antara alur logis dari masalah, teori pendukung, tindakan yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Biasanya disajikan dalam bentuk bagan atau diagram alur. Kerangka fikir dan hipotesis tindakan, dua elemen krusial yang menjembatani masalah dengan solusi potensial. Kerangka fikir menunjukkan hubungan logis, sementara hipotesis memberikan prediksi awal. Pada identifikasi masalah, pembelajaran monoton pada hasil belajar yang rendah. Tindakan intervensi, penerapan metode bermain peran. Hasil yang diharapkan, peningkatan hasil belajar oleh siswa. Hipotesis tindakan, dugaan sementara atau prediksi tentang hasil tindakan. Ini adalah pernyataan yang akan diuji melalui penelitian. Contohnya, metode bermain peran. Pada metode bermain peran yang dilakukan oleh siswa, maka hasil belajar yang kita terapkan kepada siswa akan meningkat secara signifikan. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan rinci bagaimana tindakan dilakukan, memastikan penelitian dapat direplikasi dan hasilnya valid. Dalam PTK, fokusnya adalah pada siklus tindakan. Nah, selanjutnya ada juga jenis penelitian. Ditegaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang bersifat reflektif dan partisipatif, bertujuan untuk memecahkan masalah praktis di kelas. Dan selanjutnya ada juga subjek, waktu, dan tempat. Identitas subjek penelitian, misalnya seluruh siswa kelas 8A, serta lokasi spesifik, nama sekolah, dan periode pelaksanaan penelitian, bulan dan tahun. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian tindakan kelas ataupun PTK. PTK selalu dilaksanakan dalam siklus yang sistematis dan berulang hingga target peningkatan tercapai. Siklus terdiri dari 4 tahapan utama. Poin yang pertama itu perencanaan, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, instrumen penelitian dan skenario tindakan yang akan diterapkan. Dan selanjutnya poin kedua, yakni pelaksanaan
metode bermain peran di kelas sesuai RPP yang telah disusun. Selanjutnya poin yang ketiga yakni observasi. Pengumpulan data selama pelaksanaan menggunakan lembar observasi untuk mencatat aktivitas guru dan siswa serta hasil belajar awal. Poin yang terakhir yakni refleksi, menganalisis data dari observasi dan hasil tes untuk menentukan keberhasilan tindakan. Jika belum berhasil, siklus dilanjutkan dengan revisi ataupun rencana. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.